Bapak Ibu sekalian, di antara amalan yang sangat penting untuk dijaga sebelum kita wafat adalah keikhlasan dalam menunaikan ibadah. Karena sebanyak apapun kita kumpulkan ibadah kita, bila dilakukan bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada faedahnya amalan yang kita kerjakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Demikian Allah sampaikan di Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima itu, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali mesti berusaha untuk menghadirkan keikhlasan dalam ibadahnya. Karena itulah Imam An-Nawawi memulai kitab Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis itu, memulai kitab beliau dengan menghadirkan pembahasan tentang keikhlasan, babul ikhlas, bab pembahasan tentang ikhlas, wa ihdharul niyyah, dan menghadirkan niat yang benar dalam seluruh amalan-amalan yang pernah kita kerjakan. Kita akan sambungkan bahasan di pagi ini dengan melanjutkan pembahasan bab ini pada hadis yang ke-9. Pada hadis yang ke-9. Ya, posisi di paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dan hadis ini terambil dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2888. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disampaikan kepada kita setelah diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pada orang-orang setelahnya dan sampai kepada kita. Orang pertama yang menerima ya bernama Abi Bakrah ya, Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Tolong garis bawahi kalimat ini. Jika ada satu keterangan, informasi disampaikan dengan diawali huruf anna atau inna, ya, kadang dibuka dengan inna, kadang dibuka dengan anna, ya. Kalau kalimatnya mengawali satu kalimat disebutkan di awal, ya, atau berada setelah huruf sumpah, itu kalimatnya menggunakan inna, ya. Wal 'asr, demi waktu yang selalu kita lalui, ya. Hati-hati, asar itu bukan waktu sore. Kalau sore masa namanya. Jadi salat asar itu bukan salat sore, dia. Ya. Asal kata asar itu al-waqtul ladzi yu'asiruna fa huwa 'asrun. Ya, waktu yang selalu kita lalui disebut dengan asar namanya. Jadi sekarang pun kalau secara waktu bahasa itu asar. Setiap detik yang kita lalui. Asar, asar, asar. Ya. Hati-hati. Ya. Innal insana lafi khusr. Pakai inna tuh. Setelah menggunakan sumpah, pakai inna. Innal insana lafi khusr. Ya. Sungguh manusia itu, hati-hati, sungguh manusia itu, setiap manusia bisa berpotensi berada dalam kerugian. Jadi kalau Anda tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, Anda bisa rugi. Awas, jadi setiap ayat ini ingin mengatakan setiap waktu yang Allah berikan pada kita, setiap detik yang kita lalui, tolong pergunakan itu dalam hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak manfaatkan itu, Anda rugi, kata Allah. Anda rugi. Ya. Nanti bagaimana cara memanfaatkannya? Baca ayat setelahnya. Ada 3 hal yang nanti Allah sampaikan di ayat itu. Ya. Tapi poinnya, jika satu kalimat diawali dengan kata inna atau anna, maka huruf inna atau anna ini disebut dalam ilmu bahasa Arab, di ilmu nahwu dengan sebutan harfut taukid. Ya, harfut taukidin wa nasbin. Ini yang penting. Ya. Harfut taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan satu makna, menegaskan satu makna. Ya. Nasab dalam bahasa Arab, kalau ada orang Arab menancapkan sesuatu dengan kuat, ya, kemudian pondasinya sulit untuk tergoyahkan, maka orang Arab menyebutnya dengan nasabasyi. Nasab, dia menancapkan sesuatu sehingga kuat, sulit digoyahkan. Seakan-akan pesan yang ingin disampaikan, kalau ada informasi menggunakan kata inna atau kata anna di awalnya, maka satu pesan ini ingin memberikan kesan kepada kita, saya serius, tegas pesannya.
Kalau dibahasakan bebas kata Allah, ini saya tegaskan ya, jangan main-main di sini. Tancapkan pesan ini pada jiwamu, jangan sampai kamu goyah dalam memahaminya. Kuatkan pada dirimu, yakinkan kalau kamu tidak manfaatkan waktu setiap detik yang saya berikan, kamu akan rugi. Jelas ya? Baik. Nah, kalau kalimatnya berada di tengah-tengah, maka dari inna berubah menjadi anna. Ini ada kalimat pesan Nabi mau disampaikan berada di tengah kalimatnya, setelah didahului dengan kalimat pembuka. Dari siapa asal pesannya? Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu, ya, qala, beliau menyampaikan anna. Jelas ya? Di sini menggunakan anna karena didahului oleh kalimat-kalimat sebelumnya. Tapi poinnya, ilmu tadi kita terapkan dalam membaca hadis ini. Ada hadis diawali pesannya dengan kata anna, seakan-akan ingin disampaikan pada kita, jangan main-main dengan pesan Nabi ini. Ini pesan yang sangat serius, hadis yang sangat penting. Tancapkan isinya dalam jiwa kita, kuatkan pada diri kita, jangan sampai kita menyalahi pesannya dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Baik. Ini seperti ringan ya, anna, inna, tapi ada makna yang dalam di situ. Ya, jadi setiap bapak ibu membaca dalam Al-Quran misalnya ada kata anna atau inna, maka ini menandakan pesannya begitu penting. Ya, jelas sampai sini? Time. Sudah. Saya tidak ingin putuskan dulu tadi ayatnya ya. Walas innal insana lafi, setiap manusia berpotensi rugi bila tidak memanfaatkan waktunya. Maka bagaimana cara memanfaatkannya? Illal ladzina amanu. Satu, kecuali bila dia manfaatkan setiap waktunya dengan iman. Artinya kalau ada orang tidak beriman, belum beriman kepada Allah, itu setiap detiknya rugi dia, walaupun dia mengerjakan banyak kebaikan. Jadi nggak ada faedahnya. Ya. Maaf, ada orang misalnya membantu orang lain, bangun jalan demi kepentingan orang, memberikan fasilitas, tapi saat yang bersamaan dia tidak lakukan dengan imannya, dia belum beriman, maka tidak ada manfaatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap rugi dia. Ya. Walaupun saat di dunia Allah balas kebaikannya. Hati-hati ya, hukum dunia menyebutkan kalau Anda mengerjakan satu kebaikan saat di dunia dengan sifat rahmannya Allah, kebaikan Anda itu seketika akan dibalas, walaupun tidak dilakukan tanpa iman. Walaupun tidak dilakukan tanpa iman, akan dibalas tetap. Ya. Jadi orang kafir pun kalau berbuat baik saat di dunia, Allah akan berikan balasan di dunianya. Di dunianya. Ya. Itu rumusnya atau hukumnya ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Ya, Al-Furqan ayat 23. Ya, ini saking adilnya Allah, ya, Masya Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kalau ada orang-orang di sini non muslim konteksnya berbuat satu kebaikan saat di dunia, ya, ada non-muslim tolong orang lain, dia bangun fasilitas-fasilitas sosial misalnya, ya. Maka kata Allah, kami gak akan biarkan, kami akan segerakan, bahasanya percepat, qadimna, kami segerakan, saking adilnya Allah, ya. Makanya Anda kan sering sekali ya mengapresiasi orang-orang baik dalam kehidupan kan. Masya Allah, ini kan ada orang, oh dia baik sekali ya, itu dihargai, diberikan apresiasi, ya. Cuma saat di dunia saja, begitu sampai ke akhirat, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia, semua yang dibawa di dunia, awas, selama jadi hukum dunia, itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Tisu ini benda dunia atau benda akhirat? Dunia. Jadi saat Anda menggunakan tisu ini ketika akan kembali ke akhirat, tisunya nggak akan ikut. Nggak akan ikut. Ya. Demi Allah saya katakan, ya maaf ya, sekhusyuk-khusyuknya Anda dalam berdoa sampai pakai tisu itu, ya, itu tisunya jangankan saat ke akhirat lah, ke alam kubur aja nggak akan ikut. Ya, Pak, tolong nanti kalau mamah meninggal ya, tangisan-tangisan mamah yang ada dalam tisu itu, tolong hadirkan nanti, sertakan di kain kafan sehingga menjadi bukti di hadapan Allah saat ditanya nanti di alam kubur. Nggak bisa. Anda masuk ke alam kubur bawa tisunya, nggak mungkin. Ya, cukup dengan kafannya, keadaan dirinya. Ya. Apa yang bisa membawa Anda dengan tisu itu menjadi bagian dari bekal untuk dibawa pulang? Bismillah. Anda gunakan, ya. Bismillah Anda minum, Bismillah Anda gunakan telepon itu, Bismillah Anda gunakan kendaraannya. Kalimat itu yang ketika dikerjakan itu yang bisa membawa setiap kegiatan kita menjadi bekal ke akhirat. Kalimat itulah yang disebut dengan kalimat iman sehingga menjadi amal saleh. Jelas di sini?
Jadi kalau ada orang-orang tidak beriman selama hidupnya, itu semua pekerjaannya rugi. Faja'alnahu haba'an manthura. Di akhirat karena tidak ada bekal iman, maka Masya Allah digugurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Ini indah kalimatnya. Kalau debunya nempel, itu masih bisa ditimbang. Kalau debunya nempel masih ngumpul. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara menimbangnya? Ini bahasa kiasan yang sangat indah. Itu sebetulnya kata Allah ada amalnya, cuman sayang karena dia nggak beriman, tapi amalnya jadi terbang-terbang semua tuh, nggak ada nilainya. Oke. Maka kita doakan orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang belum mau beriman itu, setiap hari kita coba doakan. Kalau ada di sekitaran kita, tetangga kita, mintakan ya Allah, ya. Jangan banyak dicela. Barangkali dititipkan oleh Allah kepada Anda menjadi tetangga supaya bisa Anda terus doakan dan tampilkan dakwah Islam dengan akhlak yang baik. Ya. Jelas ya? Ini bagian pertama. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya masih berpeluang masuk surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman yang baik selama hidup di dunianya kok diancam dengan neraka? Ada yang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Anda jawab dengan ayat tadi. Sesungguhnya disinilah letak keadilan Allah, sangat adil. Karena dia berbuat baik dalam urusan dunianya, maka Allah balas semua kebaikannya saat dia berada di dunia. Cuma karena dia tidak melakukannya dengan imannya, sedangkan hukum akhirat mesti menggunakan iman, maka kebaikan yang ia kerjakan tidak bernilai saat di akhirat nanti. Dia lulus ujian dalam aspek yang lain, tapi tidak lulus dalam ujian keimanannya. Jelas ya? Sedangkan orang yang beriman sekalipun pernah mengerjakan amalan-amalan keburukan, karena dia pernah mengerjakan amalan kebaikan dengan imannya, maka keburukan-keburukan ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tersisa kebaikannya, kebaikan ini yang bisa mengantarkan dia ke alam surga nanti. Jelas ya? Baik, satu itu. Illal ladzina amanu. Ternyata tidak cukup sampai sini. Orang beriman saja tidak cukup bisa mengantarkan dia ke dalam surga, dan belum tentu dia beruntung. Maaf. Ada orang yang sudah beriman kemudian menjadi Islam, tapi ternyata di akhirat nanti ada sebagian mereka yang masuk ke dalam neraka, padahal ahli sholat tuh, ahli sholat ya. Mohon izin, bahkan ada yang ditanya pada saat itu disebut orang-orang yang rugi, diturunkan ayat di surah Al-Ma'un itu ya, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Jadi ada orang sholat masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Awas, ada orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Karena itu bagi orang-orang yang tidak beramal baik walaupun sudah beriman, itu lebih kecelakaannya, lebih kecelakaannya. Karena itulah kemudian setelah kalimat yang menggunakan kata iman, ya, menggunakan kata iman ditambah tidak cukup dengan beriman saja. Karena syarat masuk surga tidak cukup dengan iman, tapi mesti membuktikan amalnya lewat kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau kita sudah beriman, itu pun belum aman. Coba siapkan amalan kebaikan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, mohon izin ya, mumpung masih subuh suasananya ini. Jadi tolong biasakan sunnah-sunnah yang dulu seringkali dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Selevel Abu Bakar masih mengerjakannya. Jadi kalau sudah muncul waktu subuh, itu sahabat-sahabat Nabi itu sudah punya program, Pak, Bu. Kebaikan apa yang akan dikerjakan pada hari ini? Jelas rencananya. Sodakohnya akan ke sini, infaknya akan ke sini, sholatnya ini loh, jadwal sholat dalam sehari itu seperti ini, sunnahnya ini nggak boleh tertinggal, baca Qurannya sekian ayat, yang dihafalkan sekian ayat. Saya mau tanya pada Anda untuk hari ini saja, berapa ayat Anda ingin baca Al-Quran? Berapa ayat hari ini yang akan hafalkan Qurannya? Ya, berapa yang Anda ingin sodakohkan pada hari ini? Kemana Anda akan berinfak pada hari ini? Abu Bakar yang dengan lisan Nabi SAW terjamin surganya, yang pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, Masya Allah, itu masih merencanakan amalannya. Kita yang belum jelas surganya sampai dengan subuh ini, seharusnya lebih serius menyiapkan amalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, watawassaw bil haq watawassaw sabr. Dan dalam rangka mengerjakan amal saleh ini, selalulah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan soleh sendirian. Ya. Ayah bangun tahajud, coba rencanakan dengan istrinya. Ya, berikan kesempatan pada anak-anaknya. Ada yang mau ta'lim, ya sebarkan informasinya. Ya, karena surga itu terlalu luas kalau untuk Anda sendirian. Ya, sebarkan dan sabar dalam menjalaninya, karena tidak mudah untuk konsisten dalam mengerjakannya. Ya, semoga Allah menolong kita untuk bisa memaksimalkan tiga hal tadi. Baik, sekarang kita teruskan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan, idzal taqal muslimani bisayfihima, jika kedua orang Islam, ya, ini Masya Allah bukan non muslim ya, dua orang Islam, artinya dua-duanya sudah menyatakan beriman, ya, kemudian berjumpa, kata Nabi, idzal taqal muslimani, jika dua orang yang sudah beriman beragama Islam kemudian berjumpa, bisayfihima, bukan jumpa biasa tapi dengan kedua pedangnya, ya, ini maksudnya, mohon maaf, ini bahasa ungkapan dua orang yang tengah berselisih dan ingin bertarung dengan pedangnya. Wah, jadi bukan perselisihan biasa ini. Dua orang muslim ketemu, memiliki persoalan, tiba-tiba kemudian berselisih, ya, sampai perselisihannya tingkatnya begitu tinggi sampai menggunakan senjata yang paling mematikan. Ya. Dulu kalau orang mau bertarung, ya, itu menggunakan pedang, senjata yang paling mematikan. Alhamdulillah. Artinya kalau sekarang dikiaskan dalam konteks masa kini, ya, ada dua orang bertemu, berselisih, kemudian menggunakan senjata yang mematikan, walaupun tidak harus menggunakan pedang. Ada yang menggunakan pisau, menggunakan keris, menggunakan senjata otomatis, ya, dan sebagainya. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, fokus sini. Kalau di dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan pesan bahwa kejadian dimaksud berpotensi terjadi di masa yang akan datang, bahkan setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu bisayfihima, dengan kedua senjata yang mematikan di sini, ini artinya akan ada potensi orang-orang Islam sesama muslim bisa berselisih dan bisa menggunakan senjata yang mematikan. Terbukti sekarang? Terbukti ya? Oh, hati-hati ya. Nanti kita akan gali penyebabnya apa. Ya, kita akan gali penyebabnya apa. Tapi poinnya di sini, fal qatil wal maqtul finnar. Wah, hati-hati ya. Fal qatil, maka orang yang berhasil mengeksekusi, membunuh salah satunya, wal maqtulu, bahkan yang terbunuh pun finnar, keduanya di neraka. Oh, hati-hati. Maka orang yang berhasil mengeksekusi, yang membunuh, wal maqtulu, bahkan yang dieksekusi pun, yang dibunuh pun, ya, finnari, keduanya berada dalam neraka. Keduanya berada dalam neraka. Allahu Akbar. Qultu, saya kemudian bertanya. Yang bertanya tadi Abi Bakrah, ya, Abi Bakrah yang menyampaikan hadis ini. Bapak Ibu sekalian, yang terbayang apa dalam benak kita tuh kalau dua orang berselisih mau saling bunuh gitu kan? Yang membunuh jelas ya, berhasil dia kan membunuh, kata Nabi tempatnya di neraka. Ternyata yang terbunuh pun tempatnya di neraka. Kira-kira yang terbayang di benak kita itu kalau mendengar keterangan tadi, yang terbayang apa? Baik. Kalau saya, yang terbayang pertama kali, kok bisa yang terbunuh pun berada di neraka? Kalau yang membunuh, jelas gitu kan? Jelas dia menggunakan alatnya, senjatanya untuk melukai orang lain, ya? Dan dia gunakan itu untuk membunuh, jelas tempatnya di neraka. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh ini? Kenapa ditempatkan juga di neraka? Apa salah dia? Baik, tidak usah ngarang, kita kembalikan ke hadisnya. Baik kan? Bismillah. Bapak tidak semangat hari ini ya, kita kembalikan hadisnya. Qultu, saya kemudian bertanya, kata Al-Harith Al-Thaqafi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Saya ulang, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini memang yang bunuh, jelas tempatnya di neraka. Hadzal qatil, ya. Fama balul maqtul, ya. Maka bagaimana dengan yang terbunuh, kok tempatnya di neraka juga? Sama tuh ya dengan gambaran kita tadi. Ya Rasulullah, kalau yang ini pembunuh jelas di neraka, tapi kok kenapa yang dibunuh pun harus mendapatkan neraka juga? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, ya, beliau menyampaikan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Innahu, awas pakai inna tuh. Masih ingat rumus tadi di awal? Innahu, sungguh, jangan main-main ya. Tegaskan, tanamkan pada dirimu. Innahu, orang yang terbunuh ini pun kana harisan,
ala qatli sahibih. Sungguh dia pun punya motivasi yang kuat untuk membunuh saudaranya tadi. Jadi kalau dia pun tidak terbunuh, niscaya dia pun akan membunuhnya juga. Niscaya dia pun akan membunuhnya juga. Jadi ternyata yang dihukumi di dalam hadis ini itu bukan berhukum kepada proses pembunuhannya, tapi pada keinginan kuat, niat yang melekat pada dirinya. Hadis ini ingin menyampaikan pesan bahwa setiap amalan kita, kaidah umumnya akan selalu dinilai oleh Allah kepada niatnya, bukan bergantung pada pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, mari kita bahas huruf demi huruf dalam hadis yang kita sampaikan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum mulai ya, tadi baru pengantar ya, ini baru kita mulai ya. Kita kan belajarnya analisis setiap kalimat gitu ya, jadi bukan cuma membahas gambaran umum. Kalau cuma gambaran umum, Anda nggak usah ngaji, baca terjemahan aja selesai gitu. Ya. Idzal taqal musliman, ada kata idza di sini. Idza iltaqal musliman. Baik. Dibuka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Kita akan selalu menghadirkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi diusahakan kalaupun kajiannya Riyadhus Shalihin, ya Anda selalu sertakan dengan mushaf ya, supaya ada keseimbangan di situ. Kecuali kalau sudah hafal ya, sudah hafal Qurannya. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi para penghafal Quran ya. Tidak cukup dengan amin, hafalin dulu ya, hafalin dulu. Baik. Ada ayatnya di situ, ada wa idza sa'alaka ibadi, ada kata idza di situ. Ada ayatnya? Baik. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, hadis ini diawali kalimatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata idza. Ini kemudian bertemu dengan kata kerja dasar dengan fi'il madhi idzal taqa al-musliman. Ini subjeknya. Perhatikan sini, saya beri gambaran dulu ya. Ini saya terangkan nomor 2 dulu ya, yang tengah-tengah. Ini kata kerjanya, pekerjaannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il ya. Tidak perlu dihafalkan, saya ingin Anda paham saja dulu. Ini kata kerjanya. Pelan-pelan. Bentuk kata kerjanya ini menggunakan kata kerja dasar ya. Kata kerja dasar, asal kata infinitif, tapi berbentuk past tense. Dikenal dengan fi'il madhi, yang telah berlalu, yang telah dikerjakan. Jadi kalau Anda mendapatkan kalimat-kalimat ya, yang sifatnya bentuk kata kerja dasar ya, ciri kata kerja dasar itu awalnya tidak ada satu di antara 4 huruf ya. Bisa hamzah pelan-pelan, a bisa ya, yang berharakat, bisa nun na, bisa ya, bisa ta. Jelas ya, disingkat dengan anita ya, hamzah, nun, ya, ta. Jika keluar atau tidak diawali dengan satu di antara 4 huruf ini, itu maknanya fi'il madhi, kata kerja dasar. Artikan dengan telah. Jelas? Artikan dengan telah ya. Pelan-pelan. Kalau telah itu pekerjaannya akan dilakukan atau sedang dilakukan? Oh, sudah dilakukan ya. Jadi bukan akan, bukan sedang, tapi sudah dilakukan. Misal, saya beri contoh begini. Qara'a. Pelan-pelan, fokus ya. Saya berikan rumus bahasa Arab cepat ya. Qara'a. 1, 2, 3. Qara'a. Dan depannya saya berikan alternatif hamzah, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Anita. Perhatikan. Baik. Kalau tidak ada huruf ini, satu di antara yang 4, maka artikan telah. Jelas ya?
Qara'a artinya membaca, membaca. Kalau kalimatnya hanya seperti ini, qara'a berarti telah membaca. Jelas? Saya akan ganti misalnya kalimat telah ini menjadi bentuk progresif, akan, mau atau sedang. Ya. Paling gampang masukkan satu di antara huruf ini di depan kalimatnya. Ini mudah sekali, gampang ya. Masukkan satu di antara 4 kalimat ini. Mau nggak saya ajarkan bahasa Arab 2 menit aja dan Anda bisa? Ya, mau? Baik, sekarang perhatikan. Ini singkat ya. Semua harokatnya dengan A, biar gampang. A, ini jadi apa? Nah, ini jadi apa? Ya, jadi apa? Ta. Fokus ya, fokus. Saya pindahkan ke sini. A, kemudian na, kemudian ya, kemudian ta. A, artikan dengan saya. Saya ulang. A apa? Saya. Baik. Na, artikan dengan kami, kita. Baik. Fokus. Saya apa? A. Kami apa? Na apa? Kami. A apa? Jelas ya? Pelan-pelan sampai sini dulu. Ya. Ya. Artikan dengan dia. Jelas? Ta, artikan dengan kamu. Baik. Saya ulang. Perhatikan. A apa? Na apa? Ya apa? Ta apa? Oke, sekarang saya tutup begini. A apa? Saya. Na apa? Kami. A apa? Na apa? Ta apa? Kamu. Ya? Dia. A. Cuman ini aja Pak yang saya tanya. A. Ta. Na. A. Ya. Dia. Baik. Sekarang kalau sudah paham ini, saya ambil satu A. Artinya apa? Membaca tadi apa? Qara'a. Sekarang kalau kita akan pindah, saya akan membaca. Rumus cepatnya tambahkan A di depan ini. A. Saya naikkan ke atas ya tuh. Belum saya tanya udah dijawab. Berarti gampang bahasa Arab tuh. Ya. Jadi. Bismillah. Qara'a. Saya simpan A di depan saya. Please qara'a. Tadi harokatnya apa ini? A begini. Perhatikan pelan-pelan. Ini qara'a. Kalau satu di antara huruf 4 ini sudah ditambahkan, maka huruf setelahnya yang pertama yang ini, qafnya, itu gampang. Rumus cepatnya langsung matikan begini. Matikan yang pertama dan yang terakhir. Sudah. Pertama dan terakhir. Karena saat kita bacakan semua kalimat dalam bahasa Arab, jangan repot-repot. Yang paling akhir itu pasti mati. Nggak ada bunyinya. Sekalipun berharokat pasti akan dibunyikan. Walaupun Anda baca Quran. Silahkan baca Al-Fatihah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi saat Anda bacakan ujungnya pasti mati. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mati? Saya belum pernah dengar imam sampai hari ini. Saya ingin pahalanya bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada. Pasti mati itu. Ya. Maka ini pun paling cepatnya matikan huruf pertama ini, kemudian dengan huruf terakhirnya. Baik. Sekarang qara'a. Saya ingin katakan saya akan baca. Tambah A tadi saya. Matikan ininya, ujungnya matikan. Jadi apa? Aqra. Jelas di sini? Ganti. Kami akan baca. Nah, kami tadi, nah, jadi apa? Nakra. Dia akan membaca. Yakra. Kamu akan membaca. Masya Allah. Buku, bahasa Arabnya kitab. Saya akan membaca buku. Akra. Masya Allah. Saya akan membaca buku Riyadus Shalihin. Akra. Kitab Riyadus Shalihin. Kita akan membaca Riyadus Shalihin. Masya Allah. Tuh, gampang kan? Gampang ya? Baik, pelan-pelan. Tinggal tambahkan ini, selesai masalahnya. Ganti sekarang. Ya. Jalasa. Jim, lam, sin. Artinya duduk. Jalasa. Pelan-pelan. Tambahkan A di depannya. Tuh. Nun di depannya. Selesai masalahnya. Gampang ya?
Saya akan duduk. Kami akan duduk. Gampang sekali, Masya Allah. Luar biasa. Baik. Misal, kataba, menulis. Apa artinya kataba? Menulis. Kataba. Saya akan menulis. Masya Allah. Kami akan menulis. Dia akan menulis. Gampang betul bahasa Arab itu. Masya Allah. Selesai. Masya Allah. Misal. Tozara. Tozaira. Baik. Apa artinya tozara? Ini nggak ada artinya ya. Jadi nggak usah ngarang. Ini nggak ada artinya. 3 kata. Tapi poinnya tinggal masukkan. Nah, sekarang ini ada hamzahnya tidak? Yang ini? Tidak ada. Ada nunnya? Tidak ada. Ada ya-nya? Ada ta-nya? Tidak ada. Berarti di awal kata. Berarti ini kata dasar dan artikan dengan telah. Pelan-pelan. Telah. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kata dasar ini yang berarti telah tadi diawali dengan kata idza. Idza. Ya. Awas, hati-hati. Idza ini menunjukkan satu bentuk dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan harfu syaratin. Ya. Huruf yang menunjukkan syarat, bermakna syarat pada asalnya, tapi ketika bertemu dengan kata kerja bentuk yang lampau, maka bentuk lampau ini akan berubah maknanya menjadi bentuk yang akan datang. Jelas ya? Saya ulang. Kata dasar yang berarti telah ini, jika diawali dengan kata idza, maka maknanya akan berubah menjadi meluas. Bukan hanya berarti telah, tapi juga bisa berarti sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di setiap Anda menemukan kata bentuk dasar diawali dengan kata idza, artinya perbuatannya bisa terjadi di masa lampau, telah terjadi, dan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jika setiap kata diawali dengan kata idza. Baik, jadi seakan-akan dalam kalimat ini Nabi ingin mengatakan, dulu pernah ada 2 orang muslim karena hal tertentu menggunakan senjata yang mematikan untuk membunuh saudaranya. Ke depan pun mungkin itu bisa terjadi. Saya mau tanyakan begini, kalimat ini diungkapkan oleh Nabi di masa siapa? Di masa Nabi. Nggak mungkin di masa gini ya. Kalimat ini diungkapkan di masa Nabi. Sekarang kita tanya, ini kalimat diungkapkan di masa Nabi, tapi menggunakan kata bentuk idza dan iltaqa, telah. Apakah sebelum zaman Nabi ada pembunuhan terjadi dengan menggunakan senjata mematikan? Ada. Bahkan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi itu kan dikerjakan oleh 2 orang yang sudah beriman kan? Ya, dan dia muslim. Tapi karena ada satu hal yang dia rasakan dalam kehidupannya, awas, hati-hati, dia menggunakan senjata mematikan untuk membunuh saudaranya. Itu ada di Quran surah yang kelima, Al-Maidah ayat ke-27 itu. Ya. Watsdu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Kan? Awas, hati-hati, kisahkan Muhammad SAW tentang 2 anak Adam dengan kisah yang benar, jangan ngarang di sini. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya diminta oleh Allah untuk menghadirkan kurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu kurbannya diterima, yang lain tidak. Qala la aqtulannak. Yang kurbannya tidak diterima, dia katakan, saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Jelas di sini? Jadi dulu pernah dikerjakan dan nanti pun berpotensi bisa terjadi lagi. Jelas di sini? Baik. Nah, padanannya tadi, kenapa saya minta Anda buka Al-Baqarah ayat ke-186? Karena itu diantara kalimat yang diawali dengan kata idza di situ. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Ada ayatnya? Fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku nanti bertanya kepadamu tentang aku, maksudnya ingin mencari-cari Allah. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, akan ada dalam kehidupan kita satu masa yang kita begitu merindukan Allah. Anda mohon maaf ya, sesibuk apapun atau seaktif apapun, itu akan menghadapi satu situasi yang memaksa Anda untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Pasti. Ada proyek besar, tiba-tiba Anda berdoa, padahal sebelumnya biasa aja gitu kan? Silakan cek. Ada kesulitan yang dalam, tiba-tiba tahajud, padahal sebelumnya jarang dilakukan. Akan ada situasi yang menghadapkan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa menggunakan idza di situ? Seakan-akan ada pesan, dulu orang-orang pun pernah ada yang menghadap memohon kepada aku. Kapanpun itu pasti akan terjadi.
Jelas di sini? Baik, jadi nanti kalau baca Quran lagi, ada kalimat idza bertemu dengan kata dasar yang telah saya berikan rumusnya, maka artikan sesuatu ini pernah dulu berlalu dan kapanpun bisa terjadi lagi. Jelas? Baik. Siapa yang kemudian berjumpa ini dan berpotensi melakukan perbuatan yang tadi disebutkan? Al-musliman. Ini jadi persoalan. Dua orang muslim. Bukan kafir. Dua orang muslim. Kalimat ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Mohon izin ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Ternyata menjadi muslim pun belum tentu aman. Belum tentu aman dari tipu daya setan, dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan. Jadi ternyata setan itu lebih banyak menggoda orang-orang beriman dibandingkan menggoda orang kafir. Selesai kalau orang kafir tuh nggak terlalu banyak tenaganya gitu, cuma ditiup dikit udah maksiat. Ya. Nggak ditiup aja udah maksiat ya. Jadi sebetulnya yang paling berpotensi banyak persoalan keimanan itu yang bisa menjauhkan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, berpotensi menghadirkan keburukan itu orang beriman, Pak. Bu. Hati-hati. Ya. Di orang-orang beriman itu ya, lebih banyak tantangan kehidupannya, lebih banyak potensi untuk besar melakukan kesalahannya dibandingkan dengan orang-orang kafir, karena memang setan lebih banyak berjuang untuk menggodanya. Jelas di sini? Baik. Karena itu maaf, hati-hati. Sekalipun kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya sudah masuk Islam, tetap kita harus berusaha untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setidaknya tidak terjerumus pada keburukan-keburukan yang mungkin bisa terjadi. Jelas? Nah, sekarang kalau sudah jelas, kita teruskan. Ya, teruskan hadisnya. Bismillah. Musliman. Kata musliman, kalau ada an ujungnya, itu berarti dua orang. Saya berikan cepat. Kalau ada un, berarti banyak orang. Saya ajarkan lagi sebentar. Sudah. Mohon bersabar ya. Saya tidak ingin Anda sekedar menerima informasi, tapi saya ingin paham gitu. Sehingga kalau paham rumusnya, nanti pada kalimat manapun bisa dipraktekkan. Ya. Sekarang lihat sini. Kalimat ketiga, musliman. Saya berikan rumus cepat saja ya, rumus cepat. Ini asalnya muslim tambah an, alif dengan nun. Asalnya muslim ditambah an. Pelan-pelan. Ini kata dasarnya, orang Islam. Ada yang ditambah dengan un. Sekarang saya beri rumus cepatnya ya. Kalau ada kalimat setelahnya alif, itu pasti a panjang. Jelas ya? Kalau ada kalimat setelahnya wawu, baca u panjang. Kalau ada nun di akhirnya, matikan nunnya. Jadi an, ini un. Misal, muslim ketemu dengan an, dibaca apa? Musliman. Ini kalimat terakhirnya kasih harakat a fathah, a jadi panjang, musliman begini. Jelas? Baik, ini tambah dengan un, ya, mimnya gabungkan dengan waw ke sini, muslim, mimnya diikan dengan u, jadi baca u panjang, muslimun. Jelas? Baik, kita praktekkan. Muslim ditambah alif dengan nun, jadi apa? Musliman, mukmin, mukminan, soim, soiman, mukhlis, mukhlisan. Ingat ya? Baik, jelas sampai sini? Sekarang ganti dengan un, muslim, mukmin, soim. Jelas sampai sini? Baik. Kalau menggunakan un, itu artinya banyak. Artikan banyak. Mukmin satu orang. Banyak orang mukmin? Mukminun. Jelas sampai sini? Baik. Muslim satu orang. Banyak orang muslim? Muslimun. Kalau cuma dua orang, tambah dengan alif dan nun. Ya. Muslim. Dua orang muslim? Musliman. Jelas sampai sini? Baik, Quran surah ke-23, surat apa? Al-Mu'minun. Baik, berarti orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Quran surah ke-40, surah apa? Mu'min. Orangnya banyak atau sedikit? Satu orang. Jadi, karakter yang disampaikan di surah ke-40 itu untuk menunjukkan pribadi muslim, orang beriman. Ya, jadi orang beriman itu punya karakteristik setiap pribadinya.
Tapi kalau dia bergaul dengan orang lain, maka karakternya ditampilkan di Quran surah ke-23. Jadi al-mu'minun. Jelas sampai sini? Baik. Kata dasarnya muslim. Terakhir, kalau ingin dijadikan perempuan yang ini, gampang, tinggal tambah tak di ujungnya. Tak marbutah. Muslim laki-laki. Untuk perempuan tambah tak marbutah di ujungnya. Matikan. Muslimah. Jelas? Mukmin. Jadi apa? Mukminah. Muhsin. Muhsinah. Soim laki-laki. Perempuan? Ah, itu ya. Baik. Sekarang perhatikan. Ini yang bertemu tadi idzal taqa, jika nanti ada pertemuan, baik telah terjadi ataupun akan terjadi, siapa yang bertemu ini? Musliman. Berapa orang yang bertemu? 2 orang. Masya Allah. Anda terbayang nggak? 2 orang ketemu aja bisa ada masalah, apalagi banyak orang. Jelas ya? Di setan itu bukan hanya masuk pada kalangan yang banyak, 2 orang aja bisa muncul masalah. Jadi persoalan. Nah, kalau ada hadis-hadis atau ayat Quran menampilkan persoalan dalam kehidupan, ini bukan ingin menunjukkan bahwa hati-hati, kita harus selalu dalam persoalannya, bukan. Tapi hadis ini ingin menyampaikan pesan preventif pada kita, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi kalau ada hadis menyampaikan peristiwa atau sesuatu mungkin terjadi, itu maksudnya langkah pencegahan. Bukan ingin membenarkan peristiwa itu harus terjadi, bukan. Ya. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima. Jika 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya, 2 senjata mematikan itu, seakan-akan Nabi mengatakan, jangan sampai kamu masuk bagian dari orang-orang seperti ini. Ya. Ada langkah pencegahan. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Jelas ya? Ya. Jadi kata idza di sini, jika dihadirkan pada bentuk telah dengan subjeknya siapapun dia, kalau ada dalam bahasa hadis ditunjukkan untuk orang-orang Islam, maka huruf idza ini selain menunjukkan peristiwa juga bermakna pencegahan, langkah preventif. Ya. Dalam bahasa bebasnya gini, ini saya informasikan ya, kata Nabi, ini mungkin terjadi 2 orang muslim berselisih ya dengan sesuatu yang sangat fatal. Kamu jangan terjadi ya, jangan jadi bagian dari itu. Baik, maaf pelan-pelan. Ya. Bapak muslim, ibu muslim, alhamdulillah. Sejak dulu Nabi menyampaikan jangan sampai terjadi perselisihan. Pernah berselisih dalam hidup? Oh, kan? Nabi katakan jangan pernah terjadi, tapi pernah kejadian, gitu kan? Karena itu coba turunkan hadis-hadis mengenai perselisihan, ayat-ayat mengenai perselisihan, kaji akar permasalahannya, kenapa ini bisa terjadi. Dari situlah ketika paham semua itu, kita hindari sebabnya. Kalau sebabnya sudah bisa dihindari, maka dampaknya pun bisa kita jauhi. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu. Baik, saya agak cepat sedikit ya. Idzal taqal muslimani, jika 2 orang muslim, ya, 2 orang muslim, kemudian dia berjumpa bisayfayhima, kata saif, ya, kata saif dengan kedua pedangnya, ya. Saifun, sin, ya, kemudian fa, ya, diartikan dengan pedang, ya, sesuatu yang tajam yang bisa mengiris, ya, bisayfayhima. Nah, di sini ada dalam bahasa hadis, ini satu ilmu yang sangat penting mau saya sampaikan. Dalam bahasa hadis itu kebanyakan seringkali menggunakan kata kiasan, majaz istilahnya, ya, kata pinjaman. Kalau Anda mendapati hadis dengan bahasa majaz, bahasa kiasan, maka kalimat itu mesti dibaca dengan ilmunya, bukan dengan tekstualnya. Anda bisa keliru kalau dibaca dengan menggunakan tekstualnya. Ya. Anda bisa artikan begini, jika 2 orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, kemudian berselisih, satu terbunuh, satu tidak. Oh, berarti kalau saya berselisih tidak pakai pedang, tidak masuk hadis ini. Jelas ya? Jadi tidak bisa digunakan bentuk tekstual di sini. Harus Anda baca dengan ilmunya. Ilmu yang membahas arti menggunakan kata kiasan dikenal dengan ilmu balaghah. Turunannya disebut dengan ilmu ma'ani. Ya, ilmu mendapatkan makna-makna dari ungkapan yang disampaikan. Jelas di sini? Saya beri contoh begini. Ya, ini makan yang sunnah pakai apa? Pakai tangan. Berapa jari? Ayo, kalau Anda makan nasi pakai 5 jari, Anda nggak sunnah itu. Makan sayur pakai apa? Anda harusnya pakai jari tuh, 3 jari.
Kalau pakai sendok itu nggak sunnah. Nah, sekarang baik itu nggak ada perantara, Mas. Nggak ada perantara antara benda dengan tangannya itu. Ya. Yang dimaksud hadis itu, kalau kita baca dengan ilmu ma'aninya, dilihat asbabul wurudnya, ternyata Nabi saat mencontohkan itu sedang memegang kurma begini. Makanlah kalian seperti ini, kata Nabi, yang dipegang kurma. Yang dipegang kurma. Kata para ulama hadis, ini kalimat jelas menunjukkan contoh yang sangat dalam kepada kita. Nabi pada zaman itu selain kurma sudah ada makanan yang lain. Gandum ada, roti ada, dan sebagainya. Tapi ketika memegang kurma, beliau pegang dengan 3 jarinya. Kalau megang kurma dengan 5 jari, tandanya apa? Rakus gitu. Rakus. Maka hadis ini dipahami oleh para ulama hadis. Ini bukan menunjukkan kemudian makanan dimakan dengan 3 jarinya, bukan. Maksudnya Nabi ingin mengajarkan, makanlah kalian sesuai dengan kadar makanannya. Nggak pakai kadar makanannya. Iya. Jadi kalau misalnya Anda makan kurma atau kue yang semisal kurma, Anda ingin ambil, jangan rakus dalam mengambilnya. Makan kacang, ambil begini, simpan, bukan? Tangan kanan makan, tangan kiri pegang. Nggak harus seperti itu. Ya, kacang mungkin cukup dengan 2 jari, bukan? Sesuai dengan kadar makanannya. Makan kue ambil. Anda mau makan nasi dengan 3 jari, kapan habisnya? Ya. Jadi ambil makanan sesuai dengan kadarnya, gitu. Itu poinnya. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi itu nanti ada dalam bahasa kiasan lughatul hadis, bahasa-bahasa hadis kadangkala itu lebih banyak ditafsirkan dengan bahasa-bahasa ilmu balaghah. Ya. Nabi itu, Pak, Ibu sekalian, itu orang paling fasih dalam bahasanya. Ya, paling fasih. Salat sunnah yang terbaik dikerjakan di mana? Di rumah. Anda baca hadisnya belum selesai. Ya, silakan baca dulu, teruskan hadisnya. Wa baiti huna, kata Nabi, dan rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalimat wa baiti huna dan rumahku di sini itu menunjukkan kesan bahwa baca dulu di mana rumah Nabi. Rumah Nabi di mana? Di masjid. Rumahku di sini, rumahnya di masjid, menyatu dengan masjid. Ini kata para ulama, hadis ini menunjukkan pesan bahwa dalam bahasa kiasan, jika rumahnya dekat dengan masjid seperti rumahku ini. Jadi kalau rumah Anda dekat dengan masjid, coba tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya semakin menyebar lebih banyak. Tapi kalau tempat sujud Anda jauh dari masjid, Masya Allah, Anda tinggal di Jakarta, di Tanah Kusir, pengen ikut kajian subuh di Asalam di Bekasi, salat sunnahnya dikerjakan di Tanah Kusir, kapan nyampainya ke sini? Jelas ya? Jadi kalau misalnya Anda rumahnya jauh, kerjakan di tempat Anda sholat, di masjid. Ya, jelas ya? Nah, itu diantara cara membacanya. Nah, sekarang termasuk di hadis ini, bisayfaihima, bertemu dengan kedua pedangnya. Tidak harus bisa diartikan dengan pedang saja secara tekstual, tidak. Tapi pedang dipahami pada masa itu dengan senjata yang sangat mematikan. Jadi kalaupun ada 2 orang muslim berselisih sekarang, tidak menggunakan pedang, tapi menggunakan senjata yang sangat mematikan sampai bisa menewaskan lawannya, maka itu yang dipahami dari hadis yang dimaksudkan ini. Jelas di sini? Baik. Fal qatil, maka pembunuhnya, wal maqtulu, dan yang terbunuhnya, finnar, keduanya di neraka. Keduanya di neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon jangan main-main ya. Kan kami ingatkan pula, saya agak kebingungan ya hari-hari ini, demi Allah saya katakan, agak kebingungan. Zaman saya kecil saja, yang usia saya mungkin barangkali agak terlampau jauh dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya masih 32 tahun. Saat saya kecil saja, itu orang meninggal saja, meninggal biasa, itu Masya Allah masih peka itu di daerah-daerah itu. Ada yang meninggal, 3 bukit ke belakang itu masih ketahuan. Oh iya meninggal, Masya Allah, itu masih aneh itu meninggal itu. Masih aneh dan masih ada kekhusyuan di situ. Aneh di sini maksudnya ada kekhusyuan. Meninggal datang takziah ke situ gitu kan, selesai dan sebagainya. Kok zaman-zaman sekarang tuh kayaknya meninggal tuh begitu mudah gitu. Ya, bukan mudah meninggalnya, mudah menghabiskan nyawa orang lain. Ya. Memang ajalnya tepat ketika manusia meninggal, tepat pada ajalnya, tapi sekarang itu cara-cara meninggal itu sudah tidak logis gitu. Tidak logis. Ya, tidak logis. Ada yang tembak orang lain, ada yang cekik orang lain, ada yang lemparkan orang lain, begitu mudah tangan ini melakukan perbuatan maksiat. Karena itulah kemudian Nabi membuat langkah preventif dari sejak awal. Dari sejak awal, kamu hati-hati ya. Anda melakukan dosa seperti ini, pembunuhan itu langkah tercepat untuk bisa mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Hati-hati, langkah tercepat untuk bisa mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Apalagi jika yang melakukan pembunuhan itu 2 orang yang saling berselisih, yang satu sama lain punya niat untuk saling membunuh, itu yang paling berbahaya. Itu yang paling
Berbahaya. Karena persoalannya di hadis ini, pelan-pelan, sebentar, persoalannya ternyata baik yang membunuh ataupun yang dibunuh karena punya niat untuk membunuh, Allah menghukumi bukan pada pembunuhannya, tapi pada niat yang berada dalam hatinya. Tolong buka Quran surah ke-3. Apa surah ketiga? Ali Imran. Tambah satu? An-Nisa, Masya Allah. Iya, Quran surah ketiga kan? Ali Imran. Tambah satu jadi surat ke-4, An-Nisa. Tambah satu jadi surat ke-5, Al-Maidah. Tambah satu jadi surat ke-6, An-Nahl. Tambah satu jadi surat? Alhamdulillah, Anda sudah hafal nama surahnya, tinggal isinya ya. Baik. Quran surah An-Nisa ayat 93. Posisi paling kiri di pertengahan, kanan di pertengahan. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93. Baik. Maaf Bapak Ibu sekalian, tadi baik yang membunuh ataupun yang dibunuh tempatnya di mana? Nerakanya di mana? Sekali lagi tidak usah ngarang ya, kita lihat Qurannya. Awas supaya tidak main-main nih, nerakanya di mana gitu. Ya, nerakanya di mana? Baik. Baik, perhatikan kalimatnya. Kalau orang sudah masuk Islam, sudah beriman belum? Sudah, karena dia bersyahadat kan? Sekarang perhatikan, saya berikan gambaran ya. Lihat ayatnya, ini langsung Allah yang menyampaikan pesannya. Sebentar. Wa may yaqtul mu'minan. Dan siapa? Sekarang coba lihat kalimatnya. Ada huruf ya di situ? Ada. Pelan-pelan ada huruf ya ya? Baik. Kalau ada huruf ya berarti tadi maknanya apa? Masih ingat teori kita? Sedang atau akan kan? Sedang atau akan kan, bukan telah ya. Kalau ya-nya dihilangkan tinggal kotala kan. Coba lihat kalimatnya, wa may yaqtul, ya, qaf, ta, kemudian lam. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi telah, bentuk kata dasarnya, paling gampang hilangkan aja huruf yang depannya. Tadi kan ada anita kan? Baik, dari anita itu hamzah, nun, ya dengan ta. Dalam kalimat yaqtul ini yang ada apa? Ya. Kalau Anda ingin merubah ke bentuk dasarnya, maka hilangkan huruf ya-nya menjadi kotala. Tambahkan kotala berarti telah kan? Kalau kita tambahkan huruf ya, ya tadi artinya apa? Dia kan? Bermakna akan kan? Baik. Kalau akan itu direncanakan tidak? Baik. Hari ini saya akan pergi ke Jakarta. Berarti telah punya rencana untuk ke Jakarta. Jelas ya? Masya Allah. Hari ini saya akan ke Surabaya. Berarti ada rencana untuk ke Surabaya. Baik. Bisa juga berarti sedang ya. Hari ini saya sedang di Surabaya, hari ini saya sedang di Jakarta, dan seterusnya. Baik, kalau akan ini menunjukkan sesuatu yang terencana. Bahkan ada orang-orang yang kalimatnya diungkapkan oleh Quran dengan bahasa pembunuhan tapi menggunakan huruf ya, akan merencanakan pembunuhannya. Pembunuhan berencana. Ini ayat bercerita tentang pembunuhan berencana ya, ada niat untuk membunuhnya, ada kesempatan yang dia rencanakan. Allahu Akbar. Wa may yaqtul mu'minan. Jika ada orang sengaja di sini, sengaja bahkan merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman. Tidak banyak, satu orang aja. Hati-hati, satu orang aja. Awas ya. Fajazauhu jahannam. Maka tempatnya langsung di neraka jahannam kata Allah. Bukan neraka biasa lagi, neraka jahannam. Saya ulang, neraka jahannam. Fajazauhu jahannam. Ya. Awas, pelan-pelan di sini. Lihat. Jadi ada pembunuhan yang sifatnya biasa, pembunuhan yang tidak direncanakan. Terjadi suatu hal cekcok di jalan misalnya kan, ramai ribut sana sini, tiba-tiba dibenturkan ke aspal, meninggal salah satunya. Dia tidak rencanakan sebelumnya, finnar, tempatnya di neraka. Tapi bagi orang-orang yang merencanakan pembunuhannya, saya memang nggak suka sama dia, saya buat situasi di jalan cekcok, saya akan benturkan ke aspal misalnya. Dia rencanakan, itu bukan neraka biasa, neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahanam? Ya, saya ulang, apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahanam? Sekarang kita gunakan Qur'annya aja. Ya. Quran surah keempat, masih di ayat di surah yang sama, ayat 56. Ayat 56, posisi paling kanan di pertengahan di mushaf standar. Baik. Ini yang tidak menggunakan kata jahanam, cuma neraka saja. Nar. Kan yang tadi bunuh biasa tempatnya di mana? Neraka. Baik, sekarang yang kedua jahanam. Kita ambil yang neraka biasa dulu ya, sebelum ke neraka jahanam. Yang biasa dulu. Baik. Ada ayatnya?
innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang selalu ingkar dengan petunjuk-petunjuk kami, kalau ada kata kafar, ini bukan menunjukkan orangnya. Awas, hati-hati. Bukan menunjuk orangnya, tapi pada perilakunya. Baik, tapi pada perilakunya. Jadi ada orang-orang yang perilakunya menyimpang dari aturan Allah. Maaf, kalau yang tidak beriman menyimpang, wajar karena nggak ada imannya. Saya mau tanya, ada nggak orang Islam yang menyimpang dari aturan Allah? Ada. Diajak sholat, susah. Dengar azan, marah-marah misalnya. Diajak ngaji, ngajak berselisih, bisa terjadi itu. Ya, ada. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, tiba-tiba banyak amal salahnya, sedikit amal solehnya, di akhirat nanti timbangan amal salahnya lebih banyak, amal solehnya sedikit, dimasukkan ke dalam neraka. Perhatikan, neraka tingkat paling ringan, di situ ada jahanamnya enggak? Tidak, disebutkan nar saja. Apa siksaannya? Perhatikan kalimatnya, saufan nuslihim nara, maka kami akan tarik, nusli itu tarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke dalam neraka. Disiksa paling ringan di neraka itu adalah saat seseorang sudah dihisab tempatnya neraka, itu ubun-ubunnya ditarik tuh, yang paling ringan. Dari kata nusli, ya, tasla naran hamiyah, gitu kan? Ada disebutkan, ada sebagian tempat yang disebutkan. Jadi kalau ada kata asla yusli, nusli, itu ubun-ubun yang ditarik begini. Maaf Pak ya, puncak kemuliaan manusia itu ada di mana ya? Di kepalanya. Makanya kalau ada orang-orang kan mau diseret dalam urusan dunia untuk merendahkan dia, kepalanya ditarik kan? Saat kita ingin bersujud kepada Allah, kita turunkan kepala kita untuk menunjukkan bahwa ini puncak penghambaan yang paling tinggi. Maka ketika di akhirat nanti, maaf kalau dalam urusan dunia Anda pernah diseret, yang tahu cuma teman dunia saja. Anda diseret di Bekasi misalnya, sama orang-orang yang tidak berperikemanusiaan, diseret kepalanya, yang tahu cuma orang Bekasi. Tapi saat Anda diseret misalnya di akhirat nanti, itu dibuka, semua alam langit dan bumi melihat Anda. Ini rupanya manusia ini, diseret di bawah tuh, ubun-ubunnya ditarik begini. Ya. Dan nusli yang kedua, asla yusli itu bisa berarti sesuatu yang dicelupkan dan diangkat kembali. Pernah bikin teh celup? Teh celup? Pernah? Halo? Ya, teh celup itu kan masukkan, angkat begini ya, masukkan, angkat. Nah ini neraka yang paling ringan siksaannya, diambil ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka, angkat begini, celupkan, angkat. Jadi ada malaikat yang memang tugasnya cuma celup, angkat gitu. Ya. Bukan angkat biasa, bukan celup biasa. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan begini, hancur semua tubuh plus dengan kulitnya. Kenapa di sini disebutkan kulit? Ya, kulit sebagai perwakilan dari seluruh anggota tubuhnya, karena kulit ini bagian dari indera perasa yang sangat tajam. Ya, pekat. Ya, jadi kalau kulitnya ini diibaratkan dengan lukisan kulit di sini, seakan-akan bahasanya bukan kulit kalau ingin terjemahkan lebih luas, seakan-akan ingin mengatakan maaf, ketika masuk ke neraka ini itu sakitnya menjalar ke seluruh bagian organ tubuh. Bukankah saat kulit itu kena kemudian yang lain merasakan? Ya. Maka kata Allah, saya akan buat rasa nih ketika dicelupkan semua organ tubuhnya merasakan. Jelas ya? Tapi nggak sampai situ, begitu hancur semuanya. Ya, perhatikan, baddalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, sembuh lagi, celupkan, hancur lagi, angkat, sembuh lagi. Baik, informasi saja, satu harinya sama dengan, tahu dari mana? Tahu dari mana 1000 tahun? Baik, Quran surah ke-32 itu kan? Ya, surah ke-32 itu kan? Saja yang kita bacakan dalam setiap Jumat itu kan? Baik, dari ayat kelimanya itu, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam seharinya malaikat naik hitungannya sampai dengan 1000 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Baik, jadi kalau ada orang, maaf, masuk ke neraka itu neraka biasa sehari aja, itu hukumannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan 1 detik aja ke neraka biasa, sedetik aja, celup sedetik, itu sakitnya sama dengan 48 hari. Angkat lagi, celup lagi 1 detik, 48 hari. Angkat lagi, celup lagi 1 detik, 48 hari. Itu neraka biasa. Kalau nggak percaya silahkan aja. Ya. Itu kan diinformasikan supaya kita menghindarinya, bukan terlibat di dalamnya. Ini kan aneh ini, diinformasikan masih mau terlibat di dalamnya juga. Makanya kata para ulama, manusia ini memang agak aneh itu. Bahkan sekarang kalimat aganya jadi semakin hilang, pada aneh. Ya. Ingin masuk surga, tapi selalu melakukan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Ingin menghindari neraka, tapi senantiasa mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, kan aneh. Sudah sadar akan meninggal. Bapak Ibu, ada yang tidak meninggal di sini? Ya, akan meninggal. Kapan meninggalnya? Ya, bisa terjadi kapan saja. Hari ini mungkin. Nah, ini yang paling aneh. Sudah tahu akan meninggal dan kapan saja bisa terjadi, masih bermain-main dalam kehidupannya.
dan masih sempat berbuat maksiat gitu. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terjaga dari keburukan, selalu ingin baik, coba rasakan setiap terfikir berbuat yang tidak baik, rasakan seketika akan meninggal. Ini ada minuman, bukan minuman Anda. Begitu Anda mau ambil begini, nantilah saya bilang nanti sekalian. Rasakan, begitu Anda ambil, Anda mau teguk itu, malaikat maut datang menjemput Anda. Itu insya Allah akan selalu dijaga, Pak. Anda masuk ke kantor sendirian, di ruangan kantor, mau tanda tangan proyek itu kan, yang nilainya miliaran, tapi dengan cara yang salah, haram. Padahal sholatnya dikerjakan, ikut taklim juga, godaan tidak biasa. Bayangkan ketika tanda tangan itu, malaikat maut datang menjemput Anda. Itu paling gampang. Paling gampang. Antum kajian, temannya sedang wudu, penanya di situ mau nulis cepet-cepet, nanti bilangnya lah gitu kan. Antum nggak ada pena, tiba-tiba ngambil pena temannya, tulis dulu gitu kan. Hati-hati, antum belum aman tuh. Ya, dianya memang sedang wudu, Anda berniat nanti sekalian pas pulang saya bilang, tadi saya pinjam pulpen kamu gitu kan. Tapi apakah Anda bisa menjamin Anda bisa bertahan dalam kehidupan sampai dia kembali dari wudunya? Belum tentu. Karena itu hati-hati gitu. Ya, hati-hati, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu terjamin, ya, terjamin dalam nuansa kapan saja bisa pulang. Jelas di sini? Baik. Saya kembalikan dulu ke bahasan kita sekarang. Yang di neraka biasa saja hukumannya sudah seperti itu. Bagaimana dengan neraka jahanam? Neraka jahanam itu jangan tunggu sampai ke nerakanya, di alam kubur aja sudah mulai ditampakkan itu. Nih tempat kamu ini nih. Ya, Quran surah ke 40. Ya, Ghafir atau Al-Mu'min nanti dibaca kemudian saja, dibuka nanti dari ayat ke 45 sampai ayat 47-nya. Ya. An-naru yu'radu 'alaiha ya ghuduwwan wa 'ashiyya. Di neraka ditampilkan kepada orang-orang ini di setiap pagi dan petang. Setiap waktu neraka aja dikasihkan pada dia tuh. Tampilkan. Dan mohon maaf ya, orang-orang yang masuk neraka jahanam, pernah dengar istilah ini? Masuk surga tanpa hisab, pernah dengar? Baik, itu sering kita dengar. Tapi Anda juga mesti dengar. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab, saking cepatnya masuknya itu. Dalam tanda petik ya, saking cepatnya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas ke pertengahan. Jadi orang-orang yang masuk neraka ini yang cepat sekali, seakan-akan nyaris tanpa hisab, yang masuk itu bukan neraka biasa. Kalau neraka biasa masih ada amal, Pak. Ini amal cari-cari sampai yang sunnah-sunnahnya itu. Begitu tidak juga ketemu, banyak amal jeleknya, yang salahnya, ya sudah neraka dia. Tapi jahanam tidak. Wa'aradna jahannama yawma idzinil kafirina arba. Jadi saat hisab itu, proses di hari kiamat, nanti kita akan saksikan sendiri, wallahu a'lam bissawab. Saat orang mulai melihat, ya maaf ya, ada orang yang cepat melewati sirat tuh, cepat langsung masuk ke surganya. Bahkan dari sejak nerima kitabnya, ada yang dari kanannya senang luar biasa, ada yang mohon maaf di belakang punggungnya, ada dia merasa ketakutan luar biasa. Tiba-tiba ada orang-orang yang tegangnya luar biasa. Saya nanti di mana ya? Kitab saya di kanan atau di kiri atau di punggung di belakang saya. Tiba-tiba ayatnya turun. Udah, kamu nggak usah banyak mikir deh. Tempat kamu di sini nih neraka jahanam, nanti langsung masuk aja. Ya capek kalau dipikirin juga. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arba. Pada saat itu ketika orang sibuk memikirkan hisab, kami tampilkan pada golongan ahli neraka jahanam. Tempat kamu akan di sini. Nggak usah banyak mikir, nanti langsung ke sini aja. Udah bayangkan tuh. Siapa orang-orang ini? Ayat 101-nya. Ternyata bukan cuma kafir di sini, bukan cuma orang tidak beriman saja. Ada orang-orang beriman yang sulitnya luar biasa. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang matanya ya, sulit sekali mendapati petunjuk saya, sulit digunakan ingat kepada saya. Kalimat zikir itu segala kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, bahkan telinganya sulit dengar itu. Ada orang sudah mengatakan Islam, dengar azan Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang masih telat, yang ini malah marah-marah. Kenapa azannya dekat rumah saya? Wah, Masya Allah. Yang jadi masalah, kenapa rumah Anda dekat dengan suara azan? Ya. Ini kan aneh ini. Ya. Anda dengar panggilan manusia, biasa aja. Kenapa dengar panggilan Allah jadi marah-marah? Coba, Anda, Pak Ibu sekalian, ini kan ditujukan untuk orang yang sholat, bukan untuk saya. Wah, Masya Allah, gitu kan. Anda pernah ke bandara? Halo? Di airport ya? Baik, ada panggilan di situ? Baik, panggilan siap-siap, panggilan pesawat nomor sekian. Maaf, kadang-kadang yang dipanggil Anda atau orang lain? Pesawat Garuda dengan penerbangan sekian, siap-siap. Padahal Anda mau naik batik misalnya. Yang dipanggil orang lain, tapi kan Anda nggak marah. Kedengaran Anda juga.
suaranya kencang juga gitu kan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa panggilan dunia orang biasa-biasa saja, panggilan Allah bisa pada sewot tuh ya? Kan pada aneh orang-orang ini ya. Nah tapi yang paling indah adalah dipanggil lewat panggilan belum mau datang juga, saking sayangnya Allah. Ini yang paling indah, Allah itu tidak akan membiarkan seorang hamba kembali ke akhirat kecuali dia telah mendapatkan petunjuk sampai ke puncaknya. Kalau telinganya nggak bisa dengar, barangkali matanya masih mau lihat. Dia nggak mau ke masjid, belum ke masjid, tiba-tiba diperlihatkan di depan matanya orang mulai berangkat. Dari orang dewasa, anak kecil, orang sudah mulai masuk ke masjid, dia masih betulin mobil, begini gitu kan. Mulai lewat, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak dilihat juga begini. Lewat, sampai anak kecil, Om, masjid yuk. Udah nanti Om nyusul, Masya Allah, ke masjidnya enggak gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini yang sulit diingatkan saat di dunia, itu bahkan langsung disebutkan, udah, neraka jahanam. Neraka jahanam kalau dia tidak bertobat selama hidupnya. Nah sekarang perhatikan sini, orang yang membunuh ini kalau ada niat pembunuhan dalam dirinya, maka tempatnya paling minimal di neraka biasa dengan siksa seperti tadi. Kalau itu direncanakan, maka tempatnya di neraka jahanam, khalidan fiha, nggak akan pernah keluar dari situ, kekal di dalamnya. Nggak akan cukup sampai situ. Kalau dia tidak bertobat, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepada orang itu. Maaf ya, kalau Anda dimurkai orang Bekasi, pindah aja ke tempat lain, gampang. Tapi kalau Allah murka dengan Anda mau lari kemana? Ya, nggak mudah gitu. Ya. Wala'anahu, nggak cukup dilaknat oleh Allah. Dilaknat gitu. Hati-hati. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, wa'addalahu azaban, bukan azab biasa, tapi azab yang berlipat. Karena itu, inti dari ayat ini, pertama, ya, saya ingin sampaikan kaitan dengan hadis tadi. Pertama, semua pekerjaan kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada inti perbuatannya, tapi pada niat yang menyertai perbuatan yang dimaksudkan. Ini berlaku bagi amal soleh ataupun amal yang salah. Jelas di sini? Baik. Berbohong itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum asalnya dosa, haram. Tapi haram ini juga diikat oleh suasana niatnya, hatinya. Karena nanti ada kebohongan-kebohongan yang ditolerir. Yang ditolerir. Misal kebohongan dalam bentuk tadlis. Tadlis itu bukan niat bohong, tapi memalingkan satu perkataan yang tidak sama dengan apa yang di hati untuk menghindari satu keburukan yang dalam. Ya, misal Anda ditanya misalnya kan, misalnya ditanya, ya, kita ambil contoh yang sunnah saja langsung. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditanya oleh seorang raja, yang raja ini agak aneh ini, agak aneh, suka ngambil istri orang. Suka ngambil istri orang. Ya. Jadi raja ini punya pandangan begini. Kenapa saya ngambil istri orang? Raja ini punya prinsip, kalau orang biasa yang belum menikah, perempuan biasa, bedanya dengan perempuan yang telah menikah, perempuan yang menikah itu punya keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu orang mau nikah dengan dia. Ya, tapi kalau orang yang belum menikah, artinya belum ada keistimewaan pada dirinya, sehingga orang pun belum tertarik pada dia gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada perempuan-perempuan sudah dinikahi, itu tipikalnya ambil jadikan istrinya, menandakan bahwa perempuan ini punya keistimewaan. Saya pengen tahu punya keistimewaan apa, makanya saya ambil jadi istri gitu. Jelas ya? Ini agak aneh memang ya. Yang terjadi kemudian, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, Sayyidah Sarah datang ke tempat itu. Apa yang terjadi? Ditanya, ini siapa? Jelas ya? Nabi Ibrahim tahu kebiasaan raja ini, tapi kemudian beliau, ini bukan dusta, namanya tadlis. Beda antara tadlis dengan dusta, lain ya. Dibelokkan maknanya. Kata Nabi Ibrahim, hadhi ukhti, ini saudari saya. Baik, padahal itu siapa? Istri beliau. Tapi jawaban beliau, saudari saya. Dalam hatinya di niatnya mengatakan, ukhti fil Islam, saudari saya dalam Islam. Bukankah semuanya saudara dalam keislaman? Jelas ya? Saudara dalam keislaman. Ya, tahu dari mana? Nah, Quran surah ketiga Al Imran ayat 103 itu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dengan nikmat Allah Anda semua jadi bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah pada tali Allah. Jadi kalau persaudaraan kita ingin kekal, ikat dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bersaudara karena materi, berteman karena materi, materinya hilang, putus hubungan pertemanan itu. Anda berteman dengan kedudukan, Masya Allah, karangan bunga, Masya Allah, datang, selamat, ini itu, kartu nama disebarkan, kedudukan Anda dipindahkan pada yang lain, hilang teman Anda itu. Ikat hubungan iman karena Allah, maka akan kekal abadi. Semua kita saudara, ya, kata Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadhi ukhti, ini saudari saya. Di lisannya diucapkan untuk menghindari madarat yang lebih besar, tapi di hatinya mengatakan saudari saya dalam Islam. Ini tadlis namanya. Jelas di sini? Bergantung pada niatnya. Tapi ternyata raja ini, udahlah ini pengecualian katanya. Ini pengecualian. Memang saking cantiknya Sayyidah Sarah itu, saking cantiknya.
Ya, udah, saya berlakukan hukum ini khusus untuk perempuan ini. Saya mau ambil dia sekalipun dia saudari kamu, katanya. Begitu diambil, qadarullah tangannya tiba-tiba lumpuh. Ya, lumpuh. Ya, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada orang ini. Kata raja ini, tolong mintakan pada Tuhanmu, mintakan supaya tangan saya bisa sembuh lagi, saya nggak akan ganggu. Nabi Ibrahim berdoa, sembuh lagi. Tiba-tiba mau ngambil lagi. Ya, lumpuh lagi sampai 3 kali. Pada yang ketiga dia katakan, saya berjanji dengan sesungguhnya saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong ucapkan lagi kalimat tadi. Maka ketika didoakan oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba sembuh lagi tangannya. Raja ini karena mengatakan di hadapan sebagian rakyatnya, ya, maka dia tidak ingin jatuh marwahnya pada saat itu. Dia mencari cara bagaimana caranya supaya kedudukannya tetap langgeng dan tidak merasa dikalahkan oleh orang baru, supaya tidak runtuh keadaan dirinya pada saat itu. Maka dia katakan di hadapan rakyatnya, kumpulkan semuanya. Ya, dia cari tipu muslihat. Oh, saudara-saudara sekalian, telah datang 2 orang kepada kita, tapi ini kayaknya bukan makhluk biasa, ini jin kayaknya, katanya. Ini jin. Buktinya begitu saya mau pegang, tangan saya bisa lumpuh. Ya, ini bisa jadi madarat bagi kita semua, jadi sumber kerusakan. Kita harus keluarkan orang ini dari tempat kita. Silahkan kamu pergi, sebagai gantinya saya berikan hadiah. Maka diberikanlah hadiah Sayyidah Hajar itu. Maka dibawalah Hajar sejak saat itu mendampingi perjalanan Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Jelas sampai sini? Saya tidak akan teruskan kisahnya sampai dengan menikah dengan Sayyidah Hajar. Cukup sampai di sini dulu ya. Jadi intinya, pertama, hati-hati, semua amal kita dihitung berdasarkan apa? Termasuk Anda yang ikut ta'lim sekarang. Tolong perbaiki niat dengan siapapun Anda ta'lim. Kalau niat Anda hanya ingin bertemu dengan kawan, niat Anda hanya ingin melihat misalnya orang tertentu, pengen tahu siapa ustadznya, apa materinya, itu yang Anda dapatkan. Gak ada nilai ibadahnya. Sayang. Termasuk sholat yang Anda kerjakan. Kalau dengan niat sholat itu hanya sekedar mencari dunia, sayang. Ya, ini pesan yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati. Setiap kita itu tidak terbebas dari setan. Karena itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam hidup ini kita bisa mendapat penjagaan dari Allah, supaya terbebas dari godaan-godaan keburukan yang mungkin bisa menghantui ya setiap aktivitas yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, kalimat hadis ini bukan ingin menyampaikan pesan bahwa perbuatan ini mesti terjadi. Tapi kalimat hadis ini menyampaikan langkah preventif, jangan sampai perbuatan yang disebutkan itu menjadikan kita terlibat di dalamnya. Jadi kalau Allah katakan jangan misalnya, maaf, mencuri, maksudnya perbuatan mencuri itu pasti akan ada kejadian, Anda jangan sampai melakukan itu. La yashar, jangan mencela, pencelaan itu mungkin terjadi, Anda jangan terlibat di situ. Jelas sampai sini ya? Baik, kalau sudah jelas, sekira kita cukupkan dulu untuk bahasannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, menjaga diri kita, dan insyaallah kita berjumpa di kesempatan lain.